Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Raisa dengan NIM 240170075. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu sistem reservasi hotel berbasis web menggunakan Python Flask dan database MySQL. Video ini dibuat guna memenuhi UAS mata kuliah pemrograman database. Jadi pertama-tama pastikan teman-teman sudah menghidupkan SAM, Apache, dan MySQL. Kemudian kita lanjut ke aplikasi VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa file. Ada hotel SQL, appy, kamar HTML, base HTML, reservasi HTML, Tailwind config.js, dan Tailwind min.css. Pada bagian pertama, saya membuat database dengan nama hotel menggunakan perintah create database. Selanjutnya, saya menggunakan perintah use hotel agar seluruh tabel dan store prosedur yang dibuat tersimpan dalam database tersebut. Selanjutnya, saya membuat tabel kamar yang berfungsi untuk menyimpan data kamar hotel. Kolom kode digunakan sebagai primary key, sehingga setiap kamar memiliki kode yang unik. Kolom nama kamar digunakan untuk menyimpan tipe kamar dan superior atau deluxe. Kolom harga digunakan untuk menyimpan harga kamar per malam, sedangkan kolom status digunakan untuk mengetahui apakah kamar masih tersedia atau sudah terisi. Berikutnya kita bikin tabel reservasi. Kolom ID reservasi menggunakan auto increment sehingga nomor reservasi akan bertambah secara otomatis. Kolom kode digunakan untuk menyimpan kode kamar yang dipilih. Kolom nama tamu menyimpan nama tamu yang melakukan reservasi. Kolom lama menginap menyimpan jumlah hari menginap. Kolom tanggal menyimpan tanggal reservasi. Pada bagian terakhir terdapat foreign key yang menghubungkan kolom kode pada tabel reservasi dengan kolom kode pada tabel kamar. Hubungan ini memastikan reservasi hanya dapat dilakukan pada kamar yang sudah terdaftar. Selanjutnya, setelah tabel dibuat, saya menambahkan beberapa data awal menggunakan perintah insert into. Data ini berisi beberapa tipe kamar beserta harga dan statusnya, sehingga ketika aplikasi dijalankan, sudah tersedia data yang dapat digunakan. Selanjutnya, saya mengubah delimiter. Tujuannya agar dapat membuat store prosedur yang terdiri dari beberapa perintah SQL tanpa terjadi kesalahan pembacaan oleh MySQL. Kemudian store prosedur pertama bernama simpan reservasi. Prosedur ini digunakan untuk menyimpan data reservasi baru ke dalam tabel reservasi. Selain menyimpan data, prosedur ini juga secara otomatis mengubah status kamar menjadi terisi, sehingga kamar tersebut tidak dapat dipesan kembali. Selanjutnya ada store prosedur kedua adalah update reservasi. Prosedur ini digunakan untuk memperbarui data reservasi seperti nama tamu atau lama menginap berdasarkan ID reservasi yang dipilih. Kemudian create prosedur hapus reservasi. Prosedur ini digunakan untuk menghapus data reservasi. Sebelum data dihapus, status kamar akan kembali diubah menjadi tersedia, sehingga kamar tersebut dapat dipesan kembali oleh tamu lain. Kemudian, tampilkan delimiter sehingga seluruh store prosedur telah dibuat. Kemudian, select from kamar dan select from reservasi. Pada bagian terakhir terdapat beberapa perintah select. Perintah pertama digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel kamar. Perintah kedua digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel reservasi. Sedangkan perintah ketiga menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel kamar dan reservasi, sehingga hasil yang ditampilkan bukan hanya kode kamar tetapi juga nama kamar beserta informasi reservasinya. Kemudian kita lanjut ke appy-nya. Nah, di sini pada bagian awal saya mengimpor library yang diperlukan. Library Flask digunakan untuk membuat aplikasi web, sedangkan MySQL Connector digunakan untuk menghubungkan aplikasi Python dengan database MySQL. Selanjutnya, app flash name.
Saya membuat objek flash dengan perintah app flash name. Objek ini menjadi aplikasi utama yang akan menjalankan seluruh fitur pada sistem reservasi hotel. Kemudian ada koneksi database. Tampilkan DB MySQL Connector Connect. Pada bagian ini, saya membuat koneksi ke database MySQL. Saya menentukan host, username, password, nama database yaitu hotel. Dengan koneksi ini, aplikasi dapat berinteraksi dengan database untuk mengambil maupun menyimpan data. Kemudian ada route, halaman data kamar. Di sini, route ini merupakan halaman utama aplikasi yang digunakan untuk menampilkan seluruh data kamar. Data diambil dari tabel kamar menggunakan perintah select, kemudian dikirim ke halaman kamar HTML agar dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian ada hapus kamar. Route ini digunakan untuk menghapus data kamar. Ketika tombol hapus ditekan, aplikasi ini akan menjalankan perintah delete berdasarkan kode kamar yang dipilih. Lanjut, ada route halaman reservasi. Route ini digunakan untuk menampilkan data reservasi. Data diambil dari tabel reservasi dan digabungkan dengan tabel kamar menggunakan inner join, sehingga yang ditampilkan adalah nama kamar beserta informasi reservasinya. Selanjutnya ada simpan reservasi. Nah, di simpan reservasi ini, untuk menambahkan data reservasi, aplikasi tidak menggunakan perintah insert secara langsung. Aplikasi memanggil store prosedur bernama simpan reservasi menggunakan fungsi callPro. Store prosedur tersebut akan menyimpan data reservasi dan mengubah status kamar menjadi terisi. Selanjutnya ada update reservasi. Nah, di sini route ini digunakan untuk memperbarui data reservasi. Perubahan data dilakukan melalui store prosedur update reservasi, sehingga proses pembaruan dikerjakan langsung oleh database. Selanjutnya ada hapus reservasi. Nah, di sini untuk menghapus data reservasi, aplikasi memanggil store prosedur hapus reservasi. Selain menghapus data reservasi, store prosedur ini juga mengubah status kamar kembali menjadi tersedia sehingga kamar dapat dipesan kembali. Dan terakhir, menjalankan aplikasi. Pada bagian ini, perintah digunakan untuk menjalankan aplikasi files dalam mode debug, sehingga aplikasi dapat diakses melalui browser dan memudahkan proses pengembangan maupun pencarian kesalahan apabila terjadinya error. Selanjutnya kita masuk ke base HTML. File base HTML merupakan template utama aplikasi. Di dalamnya terdapat struktur dasar seperti header, sidebar, dan area konten. Halaman lain menggunakan file ini agar tampilan aplikasi tetap konsisten. Kemudian kamar HTML. File kamar HTML digunakan untuk menampilkan data kamar hotel. Pada halaman ini terdapat kabel yang menampilkan seluruh data kamar dari database. Selain itu, terdapat tombol tambah, edit, dan hapus untuk melakukan proses root terhadap data kamar. From tambah dan edit dibuat menggunakan modal, sehingga pengguna dapat menginput atau mengubah data tanpa berpindah halaman. Selanjutnya, reservasi HTML. File reservasi HTML digunakan untuk menampilkan data reservasi hotel. Halaman ini berisi tabel reservasi, from untuk menambah reservasi, mengubah data reservasi, dan menghapus reservasi. Saat menambah reservasi, pengguna memilih kamar yang tersedia, kemudian mengisi nama tamu dan lama menginap. Jika semuanya sudah terisi, kemudian kita cek dulu satu-satu. Untuk melihat outputnya, kita klik terminal, kemudian new terminal, kita ketik Python API. Selanjutnya kita buka linknya. Nah, di sini sudah keluar aplikasi reservasi hotelnya. Di sini kita bisa tambah kamar, misalnya isi K006.
Nama kamarnya superior, harganya 400, statusnya terisi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambah satu lagi, kode kamarnya K007, nama kamarnya suite, untuk harganya 750 dan statusnya terisi. Nah, untuk data reservasi kita bisa tambah reservasi, kemudian pilih kamar, family room, terus nama tamu Raisa, lama menginap 4, kemudian kita simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambah lagi reservasinya, deluxe. Nah, jika semuanya sudah terisi, maka tampilannya itu akan berubah seperti ini. Dan jika kita ingin mengedit, dia akan muncul seperti ini, edit reservasi. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.